kita bicara mengenai pengertian tentang Allah. Apa sebenarnya Allah itu? Kedengarannya lucu. Tetapi ini landasan untuk berbicara mengenai keberadaan Allah kita. Ya. Selama ini kalau berbicara mengenai definisi Allah, pada umumnya lebih menunjuk pada keberadaannya daripada fungsi dan kedudukannya. Jadi kalau berbicara mengenai Allah, tekanannya pada keberadaannya, bukan pada fungsi dan kedudukan. Keberadaan Allah itu tidak berubah, bahwa dia zat yang sudah ada dari kekekalan. Dia tidak berubah, dia maha kuasa, dia maha kudus, dia maha sempurna, dan sederetan lain ya mengenai eksistensinya. Tetapi kurang melihat fungsi dan keberadaannya. Orang lebih menekankan keberadaannya, bukan fungsi dan kedudukannya. Kalau berbicara mengenai Allah, selama ini orang menekankan keberadaannya, tapi bukan fungsi dan kedudukan. Keberadaannya artinya bahwa Allah itu zat yang berpribadi, yang sudah ada sejak kekekalan, tidak berubah, maha kudus, maha mulia, maha sempurna. Teolog-teolog Kristen dan non-Kristen biasanya menekankan hal ini. Saya sudah melihat buku-buku, saya searching internet, rata-rata begitu. Tetapi tidak memperhatikan fungsi dan kedudukannya. Fungsi dan kedudukannya dalam hubungannya dengan jagat raya dan manusia. Ini tidak ditampilkan atau tidak ditonjolkan. Padahal justru ini yang penting, saudara. Fungsi dan kedudukan Allah. Ya, ini penting untuk kehidupan umat hari ini sampai selamanya. Nah, ternyata tidak banyak orang tahu bahwa Allah sendiri, Yahweh, telah membuat rumusan atau definisi mengenai apa itu Allah, apa itu Elohim. Keluaran 7 ayat 1. Nah, Keluaran 7 ayat 1 berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Dari hal ini, kita akan memahami apa yang dimaksud sebagai Allah atau Elohim itu. Nah, orang kan bisa membuat rumusan apa itu Allah. Betul nggak, saudara? Allah itu zat yang berpribadi, sudah ada sejak kekekalan, yang maha kudus, maha sempurna, maha mulia, maha kuasa, dan lain sebagainya. Nggak salah, itu memang keberadaannya begitu. Tapi lupa ya, fungsi dan kedudukannya. Nah, di Keluaran 7 ayat 1 ini, Tuhan sendiri membuat rumusan apa itu Allah. Dan definisi ini, saudaraku, mengandung unsur yang kuat. Mengandung unsur yang kuat mengenai fungsi dan kedudukan Allah. Fungsi di sini menunjuk bahwa Allah itu ya, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur jagat raya dengan segala keteraturannya. Tanpa pengaturan Allah, dunia kacau balau, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Formless and empty. Darkness, itu tambahannya. Nah, di dalam bahasa aslinya itu ada satu kata yang berbunyi tohu wabohu, yang artinya kacau balau. Jadi saudaraku sekalian, ketika Allah berkata kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Itu di situ Tuhan sedang membuat definisi apa itu Allah. Dan pernyataan itu penuh syarat atau ada unsur kuat mengenai fungsi dan kedudukan Allah. Fungsinya Allah itu menciptakan langit dan bumi dan mengatur
keteraturan jagat raya. Sebab tanpa Allah dunia kacau balau. Jagat raya kacau balau. Ya, tidak berbentuk dan kosong. Kalau jujur sebenarnya kata fungsi ini juga tidak tepat. Tapi karena tidak ada kata lain yang dapat saya temukan, saya pinjam kata ini, saudaraku. Ya. Fungsi Allah adalah menjaga keteraturan jagat raya dan memberikan pemeliharaan atau providensianya yang sempurna. Bumi dan sekitarnya tanpa Allah berkeadaan kacau balau. Tetapi kehadirannya memberikan kehidupan dan keteraturan yang sempurna. Itu fungsi, saudaraku. Ya, itu fungsi. Kedudukan Allah adalah kepala pemerintahan yang tertinggi, yang kehendak dan rencananya harus dituruti atau dilaksanakan. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Adonai, yang artinya majikanku atau tuanku. Nah, kata Adon menunjuk status seseorang yang memerintah atau seseorang yang berkuasa atas budak-budak. Dan ini sebenarnya secara khusus telah kita pelajari di Kristologi. Ya. Tapi kata Adonai ini sebenarnya lafalan, pengucapan untuk kata Yahweh yang tidak disebut karena dianggap itu sakral atau suci. Jadi kalau orang Yahudi kalau ketemu huruf YHWH, Yod, He, Waw, He, itu tidak dibaca Yahweh tapi Adonai. Nah, fungsi Allah tadi menciptakan dan memelihara. Kedudukannya kepala pemerintahan, betul? Yang kehendaknya harus dituruti atau dilaksanakan, maka disebut sebagai majikan. Dengan fungsi dan kedudukan Allah ini, maka umat bisa menempatkan diri secara benar di hadapannya. Menempatkan Allah secara terhormat, dan umat menempatkan diri secara benar di hadapan Allah. Ini berbeda dengan hubungan antara umat dan banyak dewa-dewa atau ilah-ilah, yang pada dasarnya umat hanya memanfaatkan, tetapi tidak menerima pemerintahannya, atau tidak hidup di bawah pengaturannya. Sebab ilah-ilah tersebut memang tidak punya pemerintahan. Kalaupun umat mentaati dewa-dewa atau ilah-ilah tersebut, tidak seluruh hidup umat diatur, tetapi hanya sebagian saja atau dalam hal-hal tertentu. Allah itu kedudukannya kepala pemerintahan, yang kehendaknya harus dituruti dan dilaksanakan, maka disebut majikan. Ini beda dengan dewa-dewa. Dewa-dewa tidak punya pemerintahan, emang nggak punya sistem. Kalau manusia menyembah satu dewa, dewa ini nggak bisa mengatur seluruh hidupnya, paling hanya sebagian. Ada pantangannya, ya, atau pantangan-pantangan tertentu, ya, atau dalam hal-hal tertentu. Kalau bangsa Israel tidak, dia diatur detail oleh Allah. Itu kedudukannya memang kepala pemerintahan. Diatur detail oleh Allah. Saya pernah mengatakan sampai perempuan haid saja diatur, saudara. Nah, kalau umat perjanjian baru, wah lebih lagi. Umat perjanjian baru itu harus mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jangankan perilaku yang kelihatan, pikirannya pun harus diatur. Renungan hatinya pun juga harus diatur. Nah, ini kedudukan Allah sebagai kepala pemerintahan demikian. Nah, fungsi dan kedudukan Allah dalam hidup manusia dikembalikan sesuai dengan rancangan semula pada zaman perjanjian baru. Di perjanjian lama, Allah punya fungsi betul, pencipta langit dan bumi dan memelihara jagat raya. Itu umat perjanjian lama. Dan umat perjanjian lama, orang Israel juga diatur hidupnya sampai detil-detil, ya, oleh Taurat. Di perjanjian baru, kita juga mengaku Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara plus penebus. Dan Allah mengatur hidup kita sampai apa yang kita pikirkan, kita renungkan, kita ucapkan, apalagi yang kita lakukan, semua under control Allah. Maka doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi
Allah itu apa sih? Nah, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Artinya apa? Nah, kita harus tahu dulu kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, khususnya kiprah antara Musa dan Harun menghadapi Firaun. Harus tahu dulu kisah itu. Kenapa sampai Allah berkata kepada Musa, kamu akan dijadikan Allah bagi Firaun dan abangmu jadi nabimu. Maksud jadi Allah itu apa sih? Kan gitu. Di situ Tuhan merumuskan apa itu Allah. Maksudnya apa? Aku akan jadikan kamu Elohim. Dan Harun akan jadi nabi. Maksudnya apa? Harus tahu dulu kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, khususnya kiprah atau pekerjaan Musa dan Harun dalam menghadapi Firaun. Nah, Allah adalah pribadi yang berkedudukan sebagai majikan atau kepala pemerintahan yang memerintah dalam kedaulatan secara absolut, di mana kehendaknya harus dituruti atau dilaksanakan secara mutlak lebih dari segala kepentingan. Ini kedudukan. Di dalamnya termuat fungsi, sebab dia yang menciptakan alam semesta, dia yang berhak mengatur dan berdiri sebagai pemimpin. Nah, kalau Musa dijadikan oleh Yahweh sebagai Allah bagi Firaun, artinya bahwa Musa dijadikan sebagai yang memiliki kuasa bertindak untuk melakukan suatu kehendak atau rencana yang tidak bisa dicegah, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dilarang. Firaun harus tunduk atau terkena tulah atau hukum, sampai harus tunduk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa melalui Musa. Ya, kalau Musa dijadikan Allah, artinya bahwa Musa dijadikan sebagai yang memiliki kuasa untuk bertindak, melakukan suatu kehendak atau rencana yang tidak bisa dicegah. Itu Tuhan sih begitu. Tuhan kehendaknya tidak boleh dicegah, tidak bisa dihalangi, tidak boleh dilarang, dan tidak bisa dibatalkan. Israel harus keluar dari Mesir. Laksanakan, kamu jadi Allah. Dalam melakukan kehendak dan rencana Allah, Musa tidak bertindak sendiri, itu aneh. Ada pribadi lain yang mendampingi Musa, yaitu Harun. Harun ditentukan sebagai nabi, artinya bahwa Harun yang menjadi penyambung lidah Musa dan melakukan segala sesuatu atas instruksi atau komando dan tuntunan Musa. Makanya kalau sudah teliti membaca kitab Keluaran, itu yang dilempar itu tongkatnya Harun, bukan tongkatnya Musa. Katakan kepada Harun, suruh lempar tongkatnya. Katakan kepada Harun, tunjuk, pukul Sungai Nil. Itu bukan Musa, Harun. Harun selalu mendampingi Musa dalam melakukan segala sesuatu untuk menyelesaikan tugas. Walau kadang-kadang Musa juga terlibat langsung. Kadang-kadang Musa terlibat langsung juga. Tapi Harun itu apa fungsinya? Ternyata mendampingi Musa. Musa itu diam begini, Harun yang lakukan. Allahnya Musa, nabinya Harun. Paham nggak? Itu unik loh. Analogi ini penting sekali untuk menjelaskan keberadaan Allah berkenaan dengan fungsi dan kedudukannya. Dari penjelasan ini, kesimpulannya jelas bahwa Allah adalah kepala pemerintahan yang berdaulat atas jagat raya ini, yang kehendak dan rencananya harus dituruti atau dilaksanakan dengan sempurna. Dalam pemerintahan tersebut Allah tidak sendiri. Ia bersama dengan pribadi lain yang melakukan apa yang dikehendaki untuk dilakukan. Kalau Musa, Harunlah pribadi kedua yang mendampingi. Tetapi kalau Allah Bapa, ada anak tunggalnya. Sederhana ya. Itu di Alkitab banyak kunci-kunci begini. Orang kalau baru dengar sekali begini, paling bisa itu Pak Eras. Coba ntar cari, ntar mikir, kamu gak ketemu kok. Sampai nanti akhirnya balik ke sini. Waktu saya pertama ngomong, manusia diciptakan itu untuk mengalahkan iblis. Paling bisa. Sekarang kamu cari jawabnya deh. Nanti pasti balik lagi. Nggak ada jawabnya. Lucifer itu bukan malaikat. Itu the prince of heaven. Kok? Oh iya terserah. Nanti akhirnya balik lagi. Orang mau bantah-bantah, ngubok-ngubok. Nanti balik lagi.
Tentu dia harus banyak mendengar bahwa di Alkitab Perjanjian Baru itu banyak salah tafsir. Setan-setan itu salahnya setan, karena setan itu tunggal. Setan itu nggak bisa tunduk, nggak takut, nggak gemetar sama Allah. Nggak, dia yang berani berkata kepada Tuhan Yesus, sembah aku. Siapa dia? Malaikat tidak. Dia oknum yang punya kesejajaran tuh dengan anak Allah, hampir sejajar. Tapi tentu tidak, karena mari kita lihat bahwa Lucifer itu sebenarnya mau melawan Tuhan Yesus. Nanti kita lihat ya. Menarik ini. Ya. Kalau dikatakan bahwa Allah memerintah dalam kedaulatan secara absolut, itu berarti pemerintahan Allah yang ideal sesuai dengan maksud tujuan Allah menciptakan manusia semula tidak memerlukan sarana apapun. Artinya tidak perlu hukum atau peraturan. Amin. Selama Allah belum menyatakan diri dan belum ada keselamatan, maka manusia tidak mengenal dia dengan benar. Jadi hukumlah yang menjadi sarana untuk menyelenggarakan pemerintahan. Orang nggak dikenal. Jadi sebelum itu disingkapkan itu, mereka nggak ngerti. Yang kedua saya tambahkan, mereka itu begitu takutnya sampai Allah nggak berani kutak-kutik. Lo nyebut Yahweh aja nggak berani? Elohim. Tetapi itu menakutkan. Sejarah mereka kan ketika Allah turun di Horeb, mereka gemetar semua. Tutup mata. Jangan deket-deket, naiklah, kami mati semua. Itulah sebabnya mereka tidak berani kutak-kutik itu. Ini penting banget, tapi kalimatnya Bapak Ibu masih bersama saya nggak? Kalau dikatakan bahwa Allah memerintah dalam kedaulatannya secara absolut, berarti apa yang dimaui harus dituruti, gitu ya. Berarti pemerintahan Allah yang ideal sesuai dengan maksud tujuan Allah menciptakan manusia tidak memerlukan sarana apapun. Sebab Allah yang harus dituruti, nggak lewat sarana hukum atau peraturan. Tetapi berhubung Allah belum dikenal, maka hukumlah yang menjadi sarana untuk menyelenggarakan pemerintahan. Tetapi setelah Allah menyatakan diri dan menunjukkan bagaimana kehidupan harus berlangsung, serta manusia dikembalikan perancangan semula, keselamatan, maka Tuhan sendirilah yang menjadi hukumnya. Artinya apa? Sebab Allah yang tidak kelihatan itu menyatakan diri secara kelihatan. Nanti di bagian berikut nanti akan lebih tahu. Jadi pemerintahan Allah terwujud melalui mekanisme di mana manusia dipimpin Roh Kudus untuk hidup dalam kehendak dan rencananya. Di sini Allah beserta dengan manusia, ya, hadir dalam diri manusia atau Immanuel. Maka Tuhan Yesus disebut Immanuel, menjadi rajanya, Sang Immanuel. Dengan demikian manusia secara pribadi dapat hidup dalam dominasi kekuasaan Allah secara mutlak. Itulah yang dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, tadi ingat ada Musa, ada Harun. Oh, dia jadi Allahnya, tapi dia jadi nabinya. Sebenarnya nggak perlu pakai Harun. Musa sendiri lempar tongkatnya. Wong tongkat Musa jadi ular, bukan tongkatnya Harun. Betul? Musa aja yang ngomong. Tapi enggak. Kamu jadi Allahnya. Loh, artinya apa? Ngerti nggak? Bahwa semua yang harus direncanakan, diingini, harus terjadi. Kamu yang ngomong. Makanya kalau Musa ngomong, besok air jadi darah. Besok. Tapi Harun yang melakukan. Musa kan yang bisa mukul itu Sungai Nil. Kenapa si Harun? Memang Allah itu begitu. Pertanyaannya, kenapa begitu? Karena Allah itu roh adanya. Alkitab berkali-kali ditulis, tidak ada seorang pun melihat Allah. Maksudnya Bapak. Sedangkan yang dihadapi itu materi. Makanya Allah harus punya perwakilan yang juga materi. Yang bisa dilihat dan disentuh. Itulah Tuhan Yesus. Tapi kalau saya pakai bahasa umum begini saudara sekalian. Allah itu kan berdaulat, maunya harus diturutin. Betul nggak saudara? Betul nggak? Maunya harus diturutin. Idealnya. Yang dituruti itu pribadi Allah. Maunya itu kamu itu apa? Gitu loh, pribadi Allah. Tapi berhubung Allah nggak nampak.
dan manusia belum diperbarui, belum ada keselamatan, ya udah pakai hukum aja. Kamu bilang gini, ikuti, gitu kan ya. Begitu dia mengutus putranya yang kelihatan, ikuti aku, akulah hukumnya, ikut cara hidupku. Nggak perlu hukum lagi. Diri Tuhan Yesus itulah hukum kita. Maka semua kita harus berkepribadian seperti pribadi Tuhan Yesus. Makanya dia perlu ada. Dia harus jadi contoh. Dia harus hadir dan real. Nggak ada contohnya kalau dia nggak hadir. Gitu. Sekarang kita lihat dulu Allah anak sebagai pelaksana pemerintahan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Rupanya. Sejak zaman dahulu, Bapak sebagai kepala pemerintahan jagat raya melaksanakan kehendak dan rencananya bersama dengan mandataris atau pelaksananya, yaitu Allah anak. Di Mika 5 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintahannya itu sejak zaman dulu kala. From everlasting, dari kekekalan. Saya ulangi ya, sejatinya Tuhan Yesus sudah memerintah sejak purbakala atau sejak dunia belum dijadikan. Jadi sebenarnya pemerintahan Allah sudah berlangsung melalui putranya yang tunggal sebelum dunia dijadikan. Terjemahan bahasa Inggris sejak zaman purbakala, from the days of eternity. Lucifer yang memberontak tidak menyamai yang maha tinggi bisa jadi pemberontakan terhadap tahtanya Tuhan Yesus. Tahta yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus sebagai pelaksana pemerintahan jagat raya ini. Allah tidak pernah kelihatan. Dalam hal ini kita bisa memahami mengapa Allah Bapa menyatakan bahwa Bapa akan menundukkan musuh-musuhnya. Musuh-musuh Tuhan Yesus. Musuh Tuhan Yesus di sini bukan manusia, itu mah nggak level. Itu Lucifer kunyuk sialan itu. Yang memberontak kepada Allah. Dan Bapak menundukkan musuh-musuhnya dengan Roh Kudus. Nah, nanti kita akan bicara. Pernah nggak sudah membaca kalimat Allah Roh Kudus? Semua Roh Kudus, nggak ada kata Allah depannya. Pernah nggak dijelaskan bahwa Roh Kudus bisa terpisah dari Allah Bapa? Nggak pernah ada. Kalau Bapak berkata, aku tundukkan musuh-musuhmu, yang menundukkan Bapak atau Roh Kudus? Yang berkarya siapa? Nanti saya jelaskan. Di situ saya tidak menolak Tritunggal, tapi bagaimana menjelaskan Tritunggal itu nanti beda. Dan saudara nggak usah pusing-pusing pakai gambaran apa tadi, air lah, matahari lah, oh nggak perlu. Itu udah clear banget. Hal yang begitu penting tidak mungkin tidak clear. Tidak mungkin hanya para teolog yang tahu. Semua orang percaya mesti tahu. Ini kalau belajar begini nanti Anda akan tahu. Tidak harus mesti teolog saja. Oke. Ini yang soal Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus iblis tidak bisa dikalahkan, ya. Jadi Bapa akan menaklukkan musuh-musuh Tuhan Yesus, ya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah berkuasa sebelum dunia dijadikan. Dan sangat besar tahta Tuhan Yesus adalah yang diingini oleh Lucifer yang jatuh itu. Maka Bapak mengatakan, ini musuh-musuhmu, ntar gue taklukin lah. Gitu, oke. Dalam banyak bagian dalam ayat Alkitab Perjanjian Baru, dinyatakan dengan terang sekali bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Roma 9:5. Ya. Tegas sekali Paulus menyatakan bahwa dia Allah sendiri, ya saudaraku sekalian. Tuhan Yesus dan Bapa itu satu, dan banyak teks lain yang menunjukkan dia adalah Allah sendiri. Maksud pernyataan ini bahwa ia bersama dengan Bapa sebagai Allah. Dia bersama dengan Bapa sebagai Allah. Ingat, apa? Allah, perhatikan apa itu? Allah adalah pribadi yang berkedudukan sebagai majikan atau kepala pemerintahan yang memerintah dalam kedaulatan secara absolut, di mana kehendaknya harus dituruti atau dilaksanakan secara mutlak lebih dari segala kepentingan. Itu Allah, itu loh Allah. Dan ternyata butuh dua. Satu sebagai kepala, dua pelaksananya.
Allah Bapa tidak pernah kelihatan. Tuhan Yesuslah yang kelihatan. Maka dia disebut Allah karena dia adalah pelaksana daripada pribadi itu. Allah adalah pribadi yang berkedudukan sebagai majikan bla 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 bla. Makanya Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Dia punya kuasa. Loh, apa bukan Allah Pak di surga kok Tuhan Yesus berkata, kuasa di surga dalam tanganku. Apa bukan kuasa, bukan Bapak itu Pak? Enggak, anak. Kok bisa? Semua diserahkan ke dia. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, dia kembali ke tempat di mana duduk. Ya Bapa, engkau kembalikan kemuliaan yang kau berikan padaku sebelum dunia dijadikan. Itu doanya. Dia terima lagi kekuasaan itu. Tapi itu belum bisa ditahbiskan. Karena iblis belum bisa dikalahkan. Karena belum bisa dikalahkan. Karena belum cukup genap corpus delicti. Corpus delicti. Orang-orang yang menggenapi jumlah bilangan orang yang tidak menyayangkan nyawa. Amin. Kita yang punya Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus Kristus memiliki kemuliaan sebelum dunia ini dan segala sesuatunya ada atau diciptakan. Kalimat ini menunjukkan bahwa ia sudah ada sebelum dunia ada. Ia bukan berasal dari bumi, tetapi ia datang dari surga, berinkarnasi menjadi manusia. Ia sudah eksis sebelum memakai tubuh daging seperti manusia. Kemuliaan yang dimilikinya adalah kemuliaan anak tunggal Bapa. Itu kalimat luar biasa. Dulu saya nggak tahu. Itu kemuliaan anak tunggal Bapa. Dia adalah pelaksana pemerintahan Allah. Ia adalah pribadi yang bersama-sama dengan Allah dalam kemuliaan sebagai Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus memiliki kesejajaran dengan Allah Bapa sebagai ilahi. Kenapa ilahi? Tadi Allah adalah dan dia salah satunya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu dari dua pribadi dalam lembaga Allah. Selain Roh Kudus yang adalah perwakilan dari kehadiran Allah. Dalam penciptaan, Allah Bapa mengajak anaknya untuk mengerjakan bersama. Atau menunjukkan kepada anak bagaimana mengerjakan itu. Disingkapkan bahwa Allah anak atau firman atau logos menjadi eksekutor pelaksanaan penciptaan. Saya mau nanya, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Bapa atau Tuhan Yesus? Allah Bapa. Eksekutornya Tuhan Yesus. Allah Bapa, eksekutornya Tuhan Yesus. Pernyataan ini penting sebab dengan demikian kita semakin yakin dan teguh bahwa pengabdian kita kepada Tuhan Yesus itu tidak sia-sia sebab dia adalah Allah sendiri. Nanti di surga ya Bapak Ibu, Allah Bapa tidak kelihatan. Yang tampil itu Tuhan Yesus. Selamanya dia tidak kelihatan. Oke. Makanya di Yohanes 5:19-20 itu Tuhan Yesus berkata bahwa anak tak dapat mengerjakan apa-apa dari dirinya sendiri. Ini pasti bukan hanya menyangkut kehidupannya selama 33 tahun di bumi ini. Pasti menyangkut dari kekekalan. Pernyataan ini memuat pesan yang kuat bahwa Allah anak selalu bersama dengan Allah Bapa dalam seluruh kiprahnya. Dan gak bisa buat apa-apa tanpa Allah Bapa. Oke, sekarang kita teruskan. Ini makin bagus. Makin klimaks. Dengan penjelasan ini, maka tidak perlu dipersoalkan lagi mengenai keesaan Allah ditinjau dari keberadaannya. Sebab yang terpenting adalah bagaimana Allah menggelar atau melaksanakan pemerintahannya. Lu tidak usah persoalkan esa atau yang gimana-gimana itu. Bahwa yang penting bagaimana Allah menggelar atau melaksanakan pemerintahannya. Fungsi dan kedudukan. Bahwa segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Bapa untuk dilakukan, pasti dilakukan dengan sempurna oleh Putra. Dalam hal ini hubungan antara Bapa dan Anak itu sempurna. Bersama menciptakan bumi dengan segala isinya, bersama memerintah jagat raya dalam kesatuan dan kebersamaan yang sempurna. Di dalamnya nampak sekali benang merah. Dari rencana Allah yang sempurna sedunia ini, itu sejak kejatuhan manusia dalam dosa dan penebusannya. Kalimat ini nggak bisa dihindari. Jadi
Kalau tadi kita bicara bahwa Allah itu pribadi yang berkuasa, berdaulat, keinginannya harus dilaksanakan, tidak boleh dicegah, dan ternyata butuh satu orang yang mendampingi, betul? Sekarang kita tidak persoalkan lagi soal esa itu apa artinya. Allah itu berapa, tidak usah persoalkan. Yang penting pemerintahan Allah itu tergelar. Semua yang Allah Bapa kehendaki semua bisa dilaksanakan oleh pelaksananya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu dari sini kita tahu benang merahnya. Penciptaan. Apa maksud Tuhan menciptakan manusia? Benang merahnya jelas. Bukan karena saya Kristen loh, saya mau ngomong. Agama mana punya benang merah begini? Kenapa manusia diciptakan? Kita udah tahu jawabnya. Mengalahkan iblis. Bagaimana iblis bisa dikalahkan? Harus ada bukti dia salah. Itu benang merahnya makin jelas. Makanya nggak heran kalau Tuhan sendiri turun ke bumi. Waktu turun lalu siapa yang memerintah? Allah Bapa ambil alih. Lalu ketika dia naik dikembalikan kemuliaan itu. Jelas nggak? Engkau kembalikan kemuliaan yang telah kau berikan baru sebelum dunia dijadikan. Jadi pada waktu Allah anak menjadi manusia, kosong surga tidak. Allah memang memerintah dari dulu. Tapi kalau anak ada anak yang melaksanakan. Jika hal ini kita pahami, kita tidak lagi mempersoalkan mengenai keesaan Allah yang tidak memiliki implementasi dalam hidup iman Kristiani. Coba. Apa artinya kalau Allah itu esa atau tidak? Ada pengaruhnya nggak Anda? Nggak ada. Kok dipersoalkan kalau Allah tidak esa, emangnya pengaruhnya apa? Nggak ada pengaruhnya. Kalau seandainya Allah 3 atau 4, apakah memiliki pengaruh dalam diri kita? Tidak, yang penting penyelenggaraan pemerintahannya jelas dan benang merahnya kita tahu. Tentu tidak ada pengaruhnya sama sekali apakah anak Allah itu mono atau stereo. Tapi kalau you percaya Allah itu mono, ini juga jadi bisa menyelambang perkawinan. Perkawinan itu tidak stereo, tidak poli, tapi mono. Nah, apa artinya you percaya Allah itu esa tapi you punya perkawinan poligami? Nangkap maksudnya? Oh hebat firman itu. Sebagaimana Allah itu esa. Jadi ini ada kalimat bagus. Kebersatuan Allah Elohim menyelambang perkawinan yang ideal. Kita punya masa lalu buruk-buruk gak apa-apa. Tapi ke depan kita punya masa depan harus baik. Amin. Yang kemarin sudah. Yang ke depan kita harus betul-betul mono. Jangan stereo lagi. Ini kalimat hebat loh. Ada pengaruhnya kalau Allah itu 3? Enggak. Karena takutnya orang, kalau Allahnya nggak esa itu nggak baik. Pokoknya yang benar itu Allahnya esa. Sekarang saya tanya, apa pengaruhnya kalau Allahmu tidak esa? Nah, nanti di sini kita baca. Yakobus berkata, di mana tulisannya? Kamu percaya Allah itu esa? Roh jahat atau iblis pun percaya Allah itu esa. Lalu apa bedanya? Hebatnya itu surat Yakobus ditulis gini loh. Iblis pun percaya Allah itu esa. Ada kata esanya lagi. Emang hebat banget Alkitab itu. Sakti. Oke. Baru sekarang baru ngeh ya. Kembali kepada pembahasan sebelumnya mengenai makna kata esa. Bahwa hal itu dikemukakan bertalian adanya berbagai ilah dan dewa objek penyembahan. Allah itu esa, artinya kamu nggak boleh menyembah objek lain kecuali Elohim. Soal Elohim itu bagaimana, berapa banyak isinya, enggak masalah, objeknya cuma Elohim. Dan ternyata kita tahu di situ ada Bapak sebagai kepala dan Anak sebagai pelaksana. Kata esa dalam Alkitab tidak mempermasalahkan keberadaan Allah itu sendiri. Yang penting bagi umat adalah objek penyembahan benar adalah Elohim. Selanjutnya umat harus memahami secara mendalam dan mengenal fungsi dan kedudukan Allah sehingga umat hidup dalam kehendak serta rencananya. Apa artinya mengenal Allah esa tapi tidak mengerti kehendak dan rencananya? Apa artinya mengenal keesaan Allah kalau tidak memahami pikiran dan perasaannya? Harus dicatat bahwa keesaan Allah tidak menentukan supremasi atau keunggulan, tetapi sebagai satu-satunya objek penyembahan itulah yang bernilai atau menunjukkan keunggulan. Saya mau ngomong, ini kalimat saya jelaskan. Keesaan Allah tidak menentukan keunggulannya. Keunggulan terletak kalau kamu hanya menyembah Dia dan tidak ada Allah lain. Itu yang paling benar.
Sekarang you punya Tuhan, tapi nggak mengenal Tuhanmu, nggak jelas filosofinya. Jadi lebih jorok dari orang yang tidak bertuhan, tapi punya filosofi yang baik. Tidak bisa dibantah, penekanan yang berlebihan dan tidak proporsional mengenai keberadaan Allah yang esa, tidak banyak berarti. You tekankan Allah itu esa, itu ada artinya nggak untuk hidupmu? Itulah sebabnya Yakobus dalam suratnya mengatakan engkau percaya bahwa Allah itu satu atau esa, itu baik. Tapi setan pun juga percaya, ini roh-roh jahat maksudnya. Mereka gemetar. Kamu nggak gemetar, setan gemetar, lu kalah sama setan tahu. Dalam tulisan ini Yakobus hendak menunjukkan bahwa percaya bahwa Allah itu esa, satu, tidak banyak artinya. Kalau tidak disertai dengan kelakuan yang baik menurut kehendak dan rencananya. Dulu kita bangga sekali negeri kita punya sila ketuhanan. Sekarang kita punya deret paling korup. Coba keberapa? Punya RIS yang tinggi. Wah, bukan saya itu mau mencela negeri sendiri. Ini negeriku yang kucintai, kudoakan, kutangisi. Tapi kita mesti belajar melihat fakta hidup seperti ini. Termasuk orang-orang Kristen. Jadi pejabat korup. Akhirnya nggak jadi berkat. Lalu orang berkata, oh gitu doang ya Yesusmu ya. Cuman bisa buat kamu begitu doang ya. Akhirnya Tuhan Yesus dianggap penipu. Katanya juru selamat, ajaib, heran. Gini doang tuh. Bisa bikin orang kayak begini doang. Gitu. Sering penekanan mengenai Allah yang esa hanya sebagai alat atau sarana untuk menolak keberadaan Allah yang benar. Hal tersebut sebenarnya usaha antikris untuk menyangkal Yesus sebagai yang diurapi. Yang diurapi artinya raja, melaksanakan pemerintahan Allah atas jagat raya. Dan Daniel dalam penglihatannya, saudaraku sekalian, melihat bagaimana Allah Bapa menyerahkan pemerintahan kepada anak. Masalah yang perlu dipersoalkan adalah mengapa dalam menggelar atau melaksanakan pemerintahannya harus ada yang mendampingi, gitu kan ya? Saya sudah singgung tadi itu. Sebab Allah roh dan tidak kelihatan. Makanya ketika Israel minta raja, Allah marah, aku rajanya. Mereka bilang, enggak, kita pengen punya raja seperti yang itu-itu. Aku tahu, belum waktunya. Nanti akan datang raja itu. Jadi tidak ada seorang pun melihat Allah kecuali Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai wakil Allah. Tuhan Yesus berkata, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Oleh sebab itu harus ditegaskan bahwa Allah Bapa adalah Allah yang tidak kelihatan. Dan barangkali selamanya tidak pernah kelihatan. Tapi Tuhan Yesuslah yang mewakili. Tuhan Yesuslah sebagai wakil. Dulu saya ditanya begini nggak bisa jawab. Tanya begini, Pak, Yesus itu anak, betul. Kok disebut gelarnya Bapak Kekekalan? Kaget saya. Saya nggak bisa jawab tuh. Iya, Bapak yang kekal. Gelarnya kan penasihat ajaib, Raja Kekekalan, Bapak yang kekal. Coba, jawabnya gimana? Sekarang saya tahu. Bapak tidak kelihatan, dia yang muncul. Aku Bapak yang kekal. Gitu. Lebih tajam lagi, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar Allah dan penopang. Waduh, ini dia. Penopang. Ini kata penopang itu artinya fondasi. Perlu dijelaskan di sini bahwa pengertian firman atau logos. Logos itu artinya hikmat, pengertian, understanding, pikiran. Saya sudah tahu. Tapi diingatkan kembali itu. Dan sekarang saya tulis ini. Logos itu artinya thought, pikiran, understanding, wisdom, kecerdasan. Tuhan Yesus itu kecerdasan Allah. Siapa yang bisa kecerdasan Allah yang gak kelihatan? Tuhan Yesuslah kecerdasannya. Jadi kita tuh ikut Tuhan Yesus itu, waduh, bener banget ya pokoknya. Asli bener ya saudaraku. Makanya Tuhan Yesus itu gak ragu-ragu berkata segala kuasa dari surga di dalam tanganku. Ih kurang ajar bener, lalu Bapak di mana? Ada. Loh di mana? Diserahkan ke aku. Kok gitu? Ya emang begitu. Kalau orang tanya, jadi Allahnya 2 atau 3? 2. Loh kok 2? Allah Bapa dan Yesus. Kok 2? 1. Loh kok 1? Dalam kehendak, rencana dan pelaksanaannya. Kok gitu? Emang dari sononya gitu. Lu dari mana taunya? Emang dari sononya gitu.
Tapi orang Kristen aja takut tuh ngaku begitu. Takut dicela kok Allahnya lebih dari satu. Dia mau 3, mau 4, mau 5, emangnya yang ngurus siapa? Kalau dia 1 atau 2, emangnya pengaruhnya apa untuk kamu? Kalau aku yakin ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Lalu Roh Kudus, cara kehadiran Allah. Dalam hal ini, keesaan Allah, selain ditinjau dari aspek sebagai objek satu-satunya penyembahan, juga harus dilihat dari aspek kebersamaan dan kesatuan yang sempurna dalam segala gerak dan karyanya. Itulah keesaannya. Pribadinya bukan satu, tapi seluruh karyanya satu. Dan jelas benang merahnya. Apa artinya lu bilang satu tapi gak jelas benang merahnya dan gak jelas karyanya? Hebat gak firman Tuhan itu? Kok takut lo ngaku gitu? Kalau cara kerja atau mekanisme tindakan Allah di atas ditolak, artinya Bapa itu mewakilkan ke anaknya, berarti menolak Allah dan tidak menghormati dia. Kok gitu Pak? Di Alkitab itu begitu. Tapi di atas tadi saya belum singgung loh, satu penjelasan begini loh. Allah tidak pernah kelihatan, lalu yang muncul siapa? Waktu ketemu Abraham, ketemu Yosua, siapa? Ya siapa kalau bukan Tuhan Yesus? Mantap saudara sekalian? Iya. Tapi masalahnya nanti ada. Siapa yang niup Adam? Saya jawab lain waktu, jangan semua hari ini. Jadi sekarang masalah utamanya adalah orang mau menerima Yesus sebagai anak Allah enggak? Mau percaya enggak dia itu yang dipercayai Allah, yang menciptakan langit bumi, yang memiliki jagat raya, yang memiliki manusia, yang dipercayalah Bapa memerintah. Kalau tidak bisa terima, selesai, jangan ngomong lagi. Enggak ada dialog-dialog, bubar. Nggak ketemu. Amin.